Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wahdahu la syarikalah, abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kembali kita dimudahkan untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan yang senantiasa kita harapkan kehadirannya, yang 6 bulan lebih kita berdoa agar supaya diberi kesempatan berjumpa dengannya. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya terdapat rahmat, ampunan, pembebasan. Sudah lalu dan juga setiap tahun di antaranya bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan dibukanya pintu-pintu surga, ditutup rapat pintu-pintu neraka, dan musuh kita setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat pelebur dosa. Di dalamnya penuh dengan ampunan. Terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Kemudian kaum muslimin, ketika bulan Ramadan tiba, kita diwajibkan menjalankan puasa. Puasa Ramadan sendiri memiliki keutamaan. Yang pertama, dia termasuk rukun Islam. Dia termasuk rukun Islam. Maka siapapun yang menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan sudah baligh Islam, kemudian ya tidak, maka dia wajib berpuasa kecuali yang ada uzur. Kemudian dengan syarat kita menjalankan dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala. Di dalamnya doa-doa terkabulkan. Maka ada 5 amalan yang wajib kita prioritaskan, yang kita dahulukan dari amalan yang lain. Yang pertama tentunya puasa itu sendiri. Yang kedua adalah sholat 5 waktu. Para bapak, mas-mas, adik-adik, ya utama. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Ya, target Ramadan ini khatam sekian kali misalnya. Intinya harus membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang keempat, perbanyak sedekah, sebagaimana yang Nabi contohkan. Yang kelima, memperbanyak doa. Itu yang hendaknya jenengan prioritaskan. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita mengharapkan berjumpanya dengan Ramadan, seandainya ditakdirkan dengan bertemu dengan Ramadan, maka hendaknya kita betul-betul menjaga jangan sampai ibadah kita itu sia-sia. Maka pada kesempatan ini kita akan sampaikan beberapa perkara yang harus ditinggalkan ketika kita sedang berpuasa. Ketika kita sedang berpuasa, ulama mengatakan araftu syar la lisyar lakin litawaqtih. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tetapi untuk menjaga diri jangan sampai jatuh kepada keburukan. Fihi. Barang siapa tidak mengabaikan, maka ia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Maka ketahuilah, hakikat orang yang berpuasa itu dia mempuasakan seluruh anggota badannya dari berbuat dosa. Dia menahan lisannya dari berkata dusta, dari berkata yang keji, dari bersumpah palsu dan sejenisnya. Dia menahan perutnya dari makan dan minum, menahan kemaluannya dari perbuatan keji. Kemudian dia menjaga jangan sampai mengucapkan perkataan yang bisa menodai puasanya, yang bisa menggugurkan pahala puasanya. Eman, kita sudah berdoa lama dan kita sudah mempersiapkan untuk tamu spesial ini. Maka kaum muslimin, jangan sampai kita melakukan perkara yang merusak puasa kita. Nah, inilah puasa yang disyariatkan. Puasa yang bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi puasa untuk berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia, menjauhi perkataan yang buruk, perkataan yang purno, perkataan yang tidak sopan dan sejenisnya. Maka kaum muslimin diharapkan ketika Ramadan kita mampu mengendalikan diri kita dari keburukan-keburukan tersebut. Diharapkan selepas Ramadan
apa yang sudah kita biasakan selama Ramadan terus terbawa sampai 11 bulan ke depan. Maka kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa dengan tujuan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini sarana bagi kita untuk mendapatkan titel, mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Sebab orang yang bertakwa itu dia akan mampu menjaga dirinya dari segala macam kemaksiatan. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai, tameng. Ya, maka di sini kaum muslimin, ketika kita berpuasa nanti, begitu juga di hari-hari kita di luar puasa, yang harus kita hindari yang pertama adalah berkata dusta. Berkata dusta, beten pareng goroh ngapusi. Kalau di luar Ramadan saja berdusta itu sudah dilarang, apalagi di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari nomor 1903 bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh kepada perbuatan dirinya dalam meninggalkan makan dan minum. Sudah enggak diterima itu puasa, enggak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Imam Al-Qastolani dalam Syarah Sahih Bukhari mengatakan, ya, bahwasannya yang dimaksud oleh hadis ini kita menjaga diri ya, dari perkataan dusta ataupun seluruh perkataan-perkataan yang kasar, yang jorok, yang menyakitkan dan sejenisnya, termasuk komentar-komentar kita di handphone kita. Maka selama Ramadan tahan diri kita, jangan sampai kita mengetik ya, sesuatu yang tidak bermanfaat selama Ramadan dan juga di luar Ramadan. Itu kaum muslimin, ini peringatan keras. Yang kedua, jauhi perbuatan yang sia-sia dan bersifat porno. Ingat kata Imam Muhammad bin Fadl rahimahullah, jawarihuka kulluha amanat indaka. Anggota badanmu itu semuanya adalah amanah. Semuanya itu amanah. Ya. Setiap anggota tubuh kita, di situ kita diperintahkan dengan suatu perintah. Amanahnya mata, ya, amanahnya mata, fa amanatul ain al-ghaddu anil maharim. Amanahnya mata kita hendaknya kita tundukkan, jangan melihat yang diharamkan. Ya. Terutama saat buka handphone kita. Saat ini masya Allah mudah bagi kita untuk ya, mendapati hal itu. Nggak usah keluar rumah, kita duduk-duduk saja di teras atau di dalam kamar sudah muncul itu. Maka untuk menjaga amanat mata ini kita supaya tundukkan pandangan, segera di skip kalau ada yang seperti skip, dihapus. Wan nadhru bil i'tibar, dan juga amanahnya mata diperintahkan untuk melihat yang baik-baik, melihat Al-Quran. Ya, selama ini yang diusap itu layar HP kita, yang diusap terus ya, dibersihkan ya. Padahal yang berdebu Quran kita, karena jarang dibaca. Harusnya yang diusap itu apa? Al-Quran harusnya, yang sering dibaca, sering diusap kan begitu. Wa amanatu sam'i, dan amanat telinga pendengaran, syianatuha anil lahwi wa rafas. Hendaknya kita jaga
Jangan sampai mendengarkan ya perkataan yang haram, ucapan yang haram, jaga itu. Jangan sampai mendengarkan sesuatu yang porno ya. Maka wa ihdaruha sebagai bentuk perintahnya kita gunakan untuk menghadiri majelis-majelis zikir, dengarkan kajian, dengarkan ceramah-ceramah agama, dengarkan bacaan Al-Quran. Wa amanatul lisan ijtinabul ghibah wal buhtan. Sedangkan amanat lisan kita, jangan sampai kita menggibah, ngerasani. Jangan sampai kita melakukan perbuatan buhtan, berdusta. Jangan kaum muslimin. Maka perintah dari Allah untuk lisan kita, wa mudawamatu dzikri, hendaknya kita melanggengkan dengan lisan kita zikir kepada Allah. Jadi Ramadan nanti adalah bulan berzikir kepada Allah, dan zikir yang paling utama maos Al-Quran, membaca Al-Quran. Di sela-sela itu capek maca Quran ya, Anda baca kalimat-kalimat thayyibah seperti istighfar sebanyak-banyaknya, atau kalimat tasbih, tahlil, tahmid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haul, supaya lebih semangat. Sambil jalan-jalan Anda bisa berzikir, Anda bisa membeli tasbih digital, dibolehkan, boleh, tidak ada masalah. Tapi untuk setelah sholat yang dianjurkan adalah Anda berzikir menggunakan jari jemari. Nah, seperti ini misalnya ya, Anda baca, Masya Allah, ini membantu sekali ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya sambil naik motor kan ya. Nah, langgo tasbih kan ketok banget dan kangelan itu kan ya. Kalian kan nggak ada masalah seperti itu. Nah, kemudian kaum muslimin, amanahnya kedua kaki kita al-masyu ila ta'ats wa taba'ud anil ma'asi. Amanahnya kaki kita adalah hendaknya kita menggunakan untuk berjalan menuju ketaatan, menuju sholat 5 waktu berjamaah, silaturahmi ya, mencari nafkah yang halal, mendatangi majelis ilmu seperti malam hari ini ya. Kemudian menjauhkan dari segala bentuk lokasi-lokasi kemaksiatan, jangan datangi itu ya. Wa amanatul fam, amanat mulut, alla yatanawal bihi illa halalan, hendaknya mulut kita tidak mengkonsumsi kecuali makanan yang halal. Jaga ini amanah ya. Wa amanatul yad, amanah tangan, alla yamuddaha ila haram, jangan sampai kita julurkan tangan kita melakukan yang diharamkan. Cegah kita, jangan korupsi. Wahai para pejabat ya, Anda memiliki Tuhan yang maha segalanya. Walaupun CCTV tidak terpasang di kantor Anda, tetap hadirkan pengawasan Allah. Apalagi ini Ramadan, walaupun istri nggak melihat, anak nggak melihat, kita mampu itu. Kita sendirian di rumah, buka kulkas, bermacam-macam makanan di kulkas, tapi karena kita merasa diawasi oleh Allah dan ini belum waktunya, kita mampu menahannya. Padahal itu halal. Makanan kita halal, minuman kita halal, istri kita juga halal. Tapi karena mentaati perintah Allah, berpuasa, kita tidak melakukannya, dan kita mampu itu. Apalagi yang haram ya. Menahan yang halal saja karena perintah Allah kita mampu, apalagi menahan yang haram, karena itu larangan Allah. Hendaknya kita lebih mampu, kan begitu. Kemudian ya, amanah tangan itu hendaknya kita tidak menjulurkan kepada yang haram, dan tidak menahan diri wala yumsikuha anil ma'ruf, dari berbuat yang baik. Jangan pelit, kita harus panjang tangan ya, maksudnya apa? Suka menolong ya. Kita harus loman ya, berbagi dan sejenisnya itu. Wa amanatul qalbi mura'atul haq ala dawamil awqat, sedangkan amanahnya hati
Ya, amanahnya hati dengan menjaga waktu untuk kebaikan-kebaikan hingga hati kita sibuk dan nyaman dengan kebenaran-kebenaran. Jadi hati kita jangan sampai disibukkan dengan hasad, iri, dengki, dendam. Jauhkan itu. Ini Ramadan, madrasah bagi kita untuk mensucikan hati kita. Ya, supaya kita tidak sia-sia puasanya. Betul, ketika kita melihat yang haram tidak batal puasanya secara fikih, namun secara pahala Allah sudah nggak terima itu. Maka ketika kita puasa, puasakan juga pandangan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, ya, dari keinginan-keinginan yang rendah, yang hina. Itu kaum muslimin rahimani wa rahimun. Yang ketiga, teriak atau bertengkar. Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Nabi bersabda, "Laisa syiyam minal akli wasyurbi." Puasa itu bukanlah sekedar menahan diri, syiyamu minal laghwi warafas, tetapi puasa itu menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan jorok, purno dan sejenisnya. Fa in sabaka ahadun au jahila alaika, kalau ada orang yang mencelamu, mencacimu, mengajak kamu bertengkar atau mengajak berbuat yang bodoh, yang sia-sia, katakan inni shaim, aku sedang puasa. Ini menunjukkan Anda menghormati puasa, bukannya Anda takut dengan orang itu, enggak ya, tapi kita menghormati ibadah puasa. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Yang keempat, jauhi ghibah, membicarakan keburukan saudara kita yang kalau dia mengetahui dia akan tersinggung dan tidak suka, kaum muslimin. Yang kelima, jauhi namimah, mengadu domba. Selama Ramadan, bahkan di luar Ramadan, jangan mengadu domba. Ya, jangan mengadu domba. Kecuali namimah yang diizinkan, misalnya Anda diminta oleh petugas untuk menjadi saksi, ya, maka Anda boleh menyebutkan tentang aib-aib orang itu. Tapi selain itu Anda nggak boleh. Anda nggak boleh. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Berikutnya, setelah kita mengetahui perkara-perkara yang harus kita tinggalkan selama Ramadan, maka kita juga perlu mengetahui perkara-perkara. Kalau tadi membatalkan pahala puasa, sekarang kita harus mengetahui perkara yang membatalkan, ya, puasa kita. Kalau tadi membatalkan pahalanya, kalau sekarang membatalkan puasanya. Nah, karena masih banyak orang yang tidak tahu. Ya, terkadang yang tidak membatalkan dianggap membatalkan, yang membatalkan dianggap tidak membatalkan. Nah, yang pertama, yang membatalkan puasa kita adalah berhubungan suami istri atau berjima' atau bersetubuh. Ini jelas dan ini tegas dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah melarang kita berhubungan badan di siang Ramadan, ya, sampai memasuki, ya, waktu malam, ini maghrib, ya, sampai fajar sotik baru kita diizinkan. Karena ibadah puasa itu menjalani 3 fase. Fase pertama itu bersifat wajib tapi boleh memilih, ya, yang nggak puasa bayar fidyah. Yang kedua bersifat wajib, nggak ada pilihan, cuma barang siapa yang tidak berbuka setelah tenggelam matahari maghrib lalu tertidur, maka dia tidak boleh makan dan minum sampai keesokan harinya. Sampai ada kasus Qais bin Syirmah, itu malam harinya tidak sahur, dia capek kerja, pulang maghrib tanya, "Dek, ada makanan?" "Nggak ada, Mas." "Tunggu ya, tak carikan ya." Karena lelah capek ngenteni bojone golek, ya, bukoan kesirep. Nah, pas teko bojone, "Waduh Mas, ciloko sampean Mas." Akhirnya si Qais bin Syirmah nggak makan nggak minum sampai besok pas kerja siang harinya pingsan dia. Lalu sampailah kepada Rasul, maka puasa diwajibkan seperti saat ini.
menahan diri dari segala pembatal puasa dengan niat ibadah, mulai terbit fajar shadiq, fajar subuh, sampai tenggelam matahari. Ingat, tenggelam matahari. Pokok wis ketok melingsep matahari ini Anda boleh berbuka. Lah ngeteni adan, ya, tak mirip ke adan-adan ya jenengan malah keluwen kan. Mati lampu pisan, masjid ke adan-adan sampai mepeteng. Sudah pokoknya lihat matahari tenggelam sudah masuk itu. Sudah Anda boleh berbuka. Nah, ini berat sanksinya. Ya. Orang yang sengaja berhubungan suami istri siang Ramadan, puasanya batal, mendapat dosa. Ya. Dan dia harus menahan dari sisa harinya. Dan dia wajib membayar kafaroh. Urutannya 1, membebaskan budak. 2, ya, kalau nggak mampu maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ingat, berturut-turut, orang wulan. Berarti kalau nanti dapat 1,5 bulan batal tanpa udzur, balik meneh teko ngarep ya. Itu berat hukumannya. Yang ketiga, kalau tetap gak mampu boleh memberi makan 60 orang miskin, ngewahi buka wong swida. Nah, begitu. Dan ini berlaku bagi kafaroh Ramadan saja, puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah nggak ada masalah, cuma batal aja puasa, nggak ada kafaroh. Misalnya puasa Senin Kemis, mari ngono ndelok bojone berhubungan badan, maka Anda cukup membatalkan saja, tidak perlu mengkodok ya. Ingat, ini berlaku hanya bagi puasa apa? Ramadan. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia ya, yang membayar kafaroh siapa nanti ya, apakah suami saja atau istri saja? Dilihat kondisinya. Jika seorang istri ketika diajak berhubungan badan di siang Ramadan oleh suaminya, ya, dia itu ya, tidak menolak alias setuju, padahal dia tahu, maka dua-duanya kena kewajiban membayar kafaroh. Nah, ini pendapat ya, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Adz-Dzahiri dan sejenis dan selainnya. Kemudian kalau istrinya dipaksa, dia nggak mau tapi dipaksa, nah, akhirnya terpaksa mengikuti keinginan suaminya, maka yang bayar kafaroh cuma suaminya, istrinya nggak kena kewajiban. Bagaimana kalau lupa dua-duanya? Ya nggak kena dua-duanya, bebas ya, dilanjutkan puasanya, tidak bayar kafaroh. Tapi mosok sih lali kabeh kan, wallah alam, kita nggak tahu, yang namanya manusia. Sapa ngerti dulu, Dek poso Dek. Iya Mas. Tapi semari Mas, gak apa-apa, rezeki kan begitu kan. Begitu. Sama seperti makan dan minum di siang Ramadan. Bapak pulang dari kerja, moro-moro enek Indomie, langsung masak 2 bungkus, mari ngono mangan barang teh iling. Loh, aku poso. Sudah, lanjutkan, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, itu rezeki ya. Nah, dulu ada teman ya, dia puasa Ramadan lupa mau cari makan ya, akhirnya dapat warung, dia makan enak, habis 2 piring baru ingat, ya sudah rezekinya, alhamdulillah. Dan ingat, orang yang mengetahui orang lupa diingatkan, ojo meneng wae ya. Misalnya enek koncone kok ngombe Ramadan, gak poso ta, lali, nah, ingatkan, ojo dijarno, ya nggak boleh ya. Kemudian yang kedua, yang membatalkan puasa makan dan minum dengan sengaja. Ini batal Pak ya, batal. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimullah, kalau lupa, gak apa-apa, kata Rasul, man akala nasiyan wa wasa'im falyutimma shaumah. Barang siapa yang makan karena lupa sedangkan dia berpuasa, lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahullah wa saqahu. Itu Allah yang ngasih makan dan ngasih minum. Nah, begitu. Itu kaum muslim yang berbahagia. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Di lokok ben muntah misalnya, atau mencium sesuatu biar muntah, itu nggak boleh. Ya. Maka wajib mengqadha. Ya, wajib mengqadha. Tapi nggak ada kafarah, nggak ada. Cukup ya mengqadha. Itu kalau sengaja. Kalau nggak sengaja ya dimaafkan. Kata Rasul, man dzara'ahu qai wa wasa'im falaysa alaihi qadha wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, ya maka tidak ada qadha baginya. Tapi kalau sengaja maka wajib mengqadha, kata Rasul. Hadis riwayat
Abu Dawud dan yang lainnya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang keempat, haid dan nifas, jelas enggak ada perdebatan di sini. Wanita haid dan nifas batal puasanya walaupun berbuka kurang 5 detik haid, ya sudah batal. Hari itu dihitung punya utang. Enggak usah ketun Bu, wis takdire gimana lagi. Aduh, kurang 5 detik misalnya. Sudah takdirnya. Anda hitung sudah itu, Anda nanti di luar Ramadan silakan mengqadha. Adapun sholat tidak ada qadha ya. Jadi kalau haid nggak usah diganti sholatnya, tapi kalau puasa harus diganti. Yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja ini batal menurut kesepakatan seluruh ulama. Ya, seperti onani, mencumbu istri ya, dengan niat agar keluar air mani itu batal walaupun nggak berhubungan badan, bermesraan ya, itu batal. Ya, batal, maka wajib mengganti atau mengqadha di hari yang lain. Kenapa? Sebab dia melanggar sabda Rasul, yatsruku ta'ama wa syaraba wa syahwata min ajli. Orang berpuasa itu meninggalkan makan minum dan syahwatnya karena aku, meninggalkan syahwat. Berarti kalau dia sengaja bermesraan ben metu air maninya, maka dia tidak meninggalkan syahwatnya, berarti dia itu batal puasanya. Adapun jika enggak sengaja, misalnya tidur siang, mimpi basah, tidak batal, lanjutkan puasanya. Ya. Kemudian kaum muslimin yang keenam, segala sesuatu yang semakna dengan makan minum, termasuk merokok ya, itu kan termasuk semakna dengan makan minum, nah, itu batal ya. Dan sejenisnya ini termasuk batal, jadi jangan merokok. Termasuk injeksi dalam bentuk ya ganti makanan. Misalnya kan ada kan orang infus itu kan untuk mengganti makanan sehingga walaupun nggak makan dia kuat ya, itu nggak boleh, batal puasanya ya, puasanya ya. Tapi kalau bukan untuk mengganti makanan ya, tapi untuk pengobatan nggak ada masalah, boleh. Yang batal itu injeksi seperti injeksi vitamin ben kuat poso di siang Ramadan itu nggak boleh. Kalau malamnya nggak apa-apa ya, atau infus ben kuat poso itu nggak boleh. Itu termasuk sejenis makan dan minum. Adapun obat-obatan kayak obat asma yang disemprotkan itu nggak membatalkan. Nanti dikiaskan kepada orang berkumur. Orang berkumur pasti tersisa sedikit dari air di mulutnya, maka nggak batal. Sama seperti menyemprotkan itu. Nah begitu. Kemudian niat berbuka. Jadi siang Ramadan dia niat, maring ini lah aku nemu warung tak mokel misalnya. Tak model aku. Akhirnya sudah batal ini. Enggak boleh. Nah, enggak boleh. Nah, itu. Jadi ini innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan kuat niat dan sadar dia. Pokoknya aku nemu warung tak mangan mari ini. Pokoknya aku dino iki kudu mangan misalnya. Terus niat ya. Dan serius ya, maka dianggap batal oleh ulama, walaupun belum makan ya, sebab apa? Innamal a'malu binniyat, kan begitu. Kemudian yang kedelapan, murtad. Misalnya pas puasa Ramadan awan-awan murtad ya, maka batal otomatis puasanya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu menyekutukan Allah, akan terhapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian kaum muslimin, syarat pembatal puasa selain haid dan nifas itu dengan syarat dia mengetahui hukumnya. Tapi bagi orang sih nggak ngerti, mungkin baru masuk Islam nggak ngerti ya, malah poso, tapi belum punya ilmunya karena baru masuk Islam, moro-moro ngombe misalnya, maka nggak ada masalah, dimaafkan karena nggak ngerti. Tapi kalau dia ngerti, maka batal puasanya. Yang kedua, dia melakukan karena sadar, tidak lupa. Nah, ini syaratnya ya, ingat, tidak lupa. Kalau dia lupa, dimaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'. Nah kan begitu. Syarat ketiga, dia melakukan dengan sengaja, tidak dalam paksaan, tapi sengaja, maka batal puasanya.
Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir kita sampaikan adab-adab puasa. Ini penting supaya puasa kita lebih besar pahalanya dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja adab-adab yang harus kita jaga selama Ramadan? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, makan sahur. Jangan tinggalkan makan sahur walaupun seteguk air. Glek, jangan tinggalkan. Sebab apa? Nabi dawuh, tasahharu, sahurlah kalian. Fa inna fis suhur, karena di dalam makan sahur barokah, terdapat berkah. Apa berkahnya? Satu, dia akan kuat untuk melakukan aktivitas keesokan harinya di siang Ramadan, karena memiliki cadangan energi. Yang kedua, dengan makan sahur dapat membendung perbuatan-perbuatan jelek yang ditimbulkan oleh rasa lapar. Itu tadi pingin model misalnya, dengan makan sahur tercegah itu. Kalau nggak sahur, akhirnya apa? Aduh, nggak sahur wis, nggak usah kerja wis, turu yang limpre yang mari ngono kerungu adzan beduk wis, poso beduk ae wis. Nya poso beduk gak sahur, enggak boleh seperti itu. Berkah yang ketiga, makan sahur mencontoh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah Nabi, jangan ditinggalkan. Yang keempat berkahnya, orang yang makan sahur menyelisihi ahli kitab. Yahudi Nasrani itu juga puasa dulu, tapi enggak sahur. Mereka kalau berpuasa itu mengakhirkan berbuka. Kapan Yahudi Nasrani berbuka? Ketika bintang-bintang bertebaran di langit baru buka. Bablas terus gak buka sahur sampai besok. Begitu. Yang kelima, dengan makan sahur dapat berkah. Anda bangun pada sepertiga malam terakhir, dan ini kesempatan untuk sholat ya, sepertiga terakhir, bisa sholat malam ya. Karena walaupun sholat tarawih kan sebagian ulama membolehkan sholat malam ya, atau sholat sunnah wudhu misalnya, atau sholat tuhur, sholat sholat taubah, atau sholat yang lain, sholat sunnah mutlak misalnya, bisa untuk berzikir, berdoa. Ini sepertiga malam, ini waktu istimewa. Allah mendekat kepada kita di langit dunia, mengabulkan doa-doa. Yang terakhir keberkahannya, menjadikan orang giat sholat subuh berjamaah. Lihat ketika sholat subuh di masjid ini dengan di luar Ramadan, subuh Ramadan dengan luar Ramadan, bagaimana keadaannya? Lebih rame. Kenapa? Karena bangun pagi semua. Sing mau nih bangkong malih tangi, mbuh niatnya apa gak ngerti. Yang penting subuh rame. Begitu tak? Syukur kalau bisa ada iftar jama'i, ada sahur jama'i. Ini bagus. Tentu lauknya harus yang lebih nikmat. Saya sering sampaikan, wahai pengurus masjid, jangan kecewakan orang puasa. Direwangi ado-ado buka nang Masjid Al-Hikmah, dilalah bukane lho kurmane elek, kurmane watos ono napa nonore pisan. Jangan ya, kalau punya biaya belikan kurma yang terbaik. Supaya apa? Mereka menggigit kurma itu ketika ya membatalkan puasa, nikmat des, wah nikmat tuh. Terus kasih yang ya hidangan yang lezat kan begitu. Itu pahalanya gede, tentu tergantung biaya. Lah biayanya akeh ya monggo. Lah terbatas ya sesuaikan dengan kemampuan. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi jangan tinggalkan sahur walaupun seteguk air. Ojo ngentengke. Dan Nabi kalau sahur itu mepet, kira-kira orang membaca 50 ayat baru Nabi sahur. Nah, kalau orang dulu kan enggak, jam rolas itu sahur, jam 1 sahur ya. Sunnahnya itu mendekati subuh, itu sunnahnya. Kira-kira orang membaca berapa? 50 ayat gitu, baru sahur. Kalau Nabi nutuk, kenapa? Nabi kan cuma sahur dengan kurma dan air putih. Kita kan enggak, sik masak, sik ngene ngenget macam-macam. Kurung sik ngopi nih, kurung sik ngerokok, akhirnya kan nutut waktu ini. Kalau kita ikut sahurnya Nabi praktis sebenarnya, praktis Nabi itu, makanya nutut. Nabi itu mengisi waktu dengan ibadah. Kita kan nggak sih nonton TV, nonton lawak dan sebagainya. Karena saya lihat kalau Ramadan justru rumah-rumah itu rame, tapi apa? Nonton lawak. Karena acaranya juga nggak ketinggalan gitu. Nah, ini dihindari. Eman-eman, ini bulan Ramadan, siapa tahu Ramadan terakhir. Yang kedua, yang harus kita lakukan selama puasa,
memperbanyak sedekah. Ya, ini bulan kasih sayang, ini bulan kedermawanan. Ya, karena bulan ini mulia, bulan ini pahala dilipat gandakan. Lihat Kanjeng Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi niku tiyang ingkang paling loman, paling dermawan. Wa kana ajwad mayakunu fi Ramadan, dan Nabi lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Masya Allah, tambah kenceng sedekah Kanjeng Nabi, terutama ketika akhir-akhir Ramadan. Tambah full sedekahnya. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya ada puasa, membaca Al-Quran, jaga Quran. Sudah semestinya kita memuliakan Al-Quran. Kenapa? Ini bulan Al-Quran. Maka tadabburi Al-Quran, renungi Al-Quran, kesempatan memahami isi Al-Quran. Ya. Kita cek diri kita, bagaimana hati kita dengan Al-Quran. Bahkan Nabi setor hafalan ketika Ramadan, Jibril yang menyimak. Ya. Yang berikutnya adab berpuasa, menyegerakan berbuka. Ya, kalau sudah matahari tenggelam segera berbuka. Nabi dawuh, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Di sini ada barokah. Yang pertama mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Yang kedua melaksanakan perintah Kanjeng Nabi. Yang ketiga menyelisih ahli kitab, mereka enggak ya berbukanya mengakhirkan, kita menyegerakan. Kemudian di sini sebab mendapatkan cintanya Allah. Jadi Allah senang kepada orang yang menyegerakan berbuka, dan lebih mudah bagi orang berpuasa. Dan juga ini kesempatan untuk memperbanyak berdoa. Nah, kemudian dengan apa kita berbuka? Upayakan yang pertama dengan rutop, kurma basah kalau bisa. Kalau nggak ada, kurma kering, tamer. Kalau nggak ada, air putih sebagai pembersih. Kenapa dengan kurma? Masya Allah, kata para dokter, karena kurma mengandung banyak zat gula yang dibutuhkan oleh orang yang sedang berpuasa untuk mengembalikan kekuatannya kembali. Dan ini buah bersifat alami, beda dengan pemanis buah buatan. Nah, jadi upayakan itu. Kalau nggak suka kurma, ya bismillah, mengikuti Rasulullah, ya dipanganai, ya, begitu. Kemudian yang berikutnya, adab berpuasa, perbanyak doa. Ya, mulai dari ya sahur sampai sahur lagi itu banyak dungo terus pokoknya. Sudah, ini kesempatan. Adab berikutnya, upayakan setiap hari memberi makan orang yang berpuasa. Nabi dawuh, man fatara shaiman kana lahu mislu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim sayyan. Orang yang memberi makan orang berpuasa mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Caranya bisa buka bersama di masjid, bisa mengundang mereka di rumah kita berbuka, atau bisa membuat kotaan diantarkan ke rumah-rumah orang yang sedang berpuasa. Bisa seperti itu, banyak caranya. Penting upayakan ditarget Ramadan ini setiap hari harus ngasih orang berbuka, ya. Kemudian ada berikutnya sholat tarawih, jangan tinggalkan. Ramadan bulan jihad, siang hari jihad dengan berpuasa, malam hari jihad dengan sholat malam, sholat tarawih. Dan upayakan sholat tarawih selesai bersama imam. Walaupun imamnya panjang, sudah sabar sampai selesai. Makanya sebelum Ramadan taubat ben dosane diangkat, dihapus. Kalau kita nggak tobat, dosa kan membebani. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Bayangkan Anda sholat taraweh tanpa membawa beban, dengan sholat taraweh kambe manggul beras sak kintal, piye rasane? Wah, wabot yang seperti itu. Maka seorang punya dosa juga begitu. Kata Rasul, man qama ma'al imam hatta yang shorifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa sholat bersama imam sampai selesai, ditulis untuknya pahala seperti sholat sepanjang malam. Ya harus sabar. Kalau Anda sudah kadung ikut imam yang 23 rakaat, ya harus sabar ikut 23 rakaat ben dapat pahala ini, gitu loh. Ya, jadi harus sabar. Ini ujian kita, jihad kita di malam hari. Nah,
Itu kaum muslimin yang berbahagia. Yang terakhir jangan lupa di malam terakhir, di malam-malam ganjil, siapkan tekad, siapkan dana, siapkan kesehatan, vitamin sejenisnya untuk kita berburu Lailatul Qadar. Bangunkan anak istri, Dek, Le, Nduk, tangi, iki Ramadan, ayo nang masjid. Ya, kita berburu Lailatul Qadar. Siapa tahu ini Ramadan terakhir kita misalnya. Ajak keluarga untuk ngaji di masjid, zikir di masjid, ya, berburu Lailatul Qadar. Kenapa di masjid? Karena kalau di rumah biasanya gawanane males. Ndelok bantal, ndelok kasur kok pengin turu gitu kan ya. Tapi kalau di masjid koncone akeh, termotivasi. Ya. Ndelok kanan kiri lho ngaji, melok ngaji akhirnya. Nah, tentu jangan lupa saingan kita adalah HP nanti ya. Itu tolong selama Ramadan ya HP-nya dikurangi. Waktunya ibadah full ini Ramadan. Taib, saya kira ini selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga Allah menerima amal-amal soleh kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita dimudahkan untuk beramal soleh dan mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Ini kajian terakhir kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.